Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Arus kekuatan jiwa yang kuat berangkat di tempat Ye Zong menginjakkan kakinya, dan menyebar. Di bawah kaki Ye Zong, badai salju intens terbentuk. Ye Zong berdiri di udara, saat dia perlahan berjalan ke arah Guisa. Ini adalah teknik angin salju tanpa jejak dari keluarga angin salju. Mereka yang mampu melakukan teknik seperti itu setidaknya adalah ahli peringkat legenda. Ye Zong benar-benar mencapai peringkat legenda. Murid Guisa tiba-tiba menyusut saat Ye Zong mendekat. Ye Zong tahu bahwa kekuatan Guisa kemungkinan besar berada di puncak peringkat legenda, namun, bahkan ketika menghadapi lawan yang begitu kuat, hatinya tidak memiliki rasa takut di dalam. Sebuah niat pertempuran sengit melonjak daerah sekitarnya. Saat ini, Ye Zong masuk ke alam yang sangat dalam. Saat dia berjalan, dia merasakan resonansi misterius dengan langit dan bumi. Dia menyadari bahwa keadaan misterius ini sebenarnya adalah peringkat legenda. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sendiri akan benar-benar masuk ke peringkat legenda saat ini. Sementara mereka menyaksikan Ye Zong melangkah ke langit, para ahli dari keluarga lain semua tercengang sejenak. Setelah itu, mereka meledak dengan sorak-sorai panik. Menghadapi ahli seperti Guisa, mereka praktis putus asa. Sekarang, Ye Zong seperti dewa perang saat dia berdiri di depan mereka. Ye Zong adalah dewa yang kuat di hati mereka, memegang nasib mereka semua. Pelanggar kota Glory saya, mati. Lihatlah sosok belakang Ye Zong, Nili sedikit tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Zong akan benar-benar masuk ke peringkat legenda saat ini. Benar saja, dia benar-benar penjaga kota Glory. Saat menghadapi lawan yang kuat, keteguhan hati Ye Zong menyebabkan dia mengalami transformasi, menjadi ahli peringkat legenda. Ye Zong mengumpulkan niat bertarungnya yang kuat dan mengarahkan pedangnya ke Guisa. Energi menakutkan itu tampak seperti ingin merobek langit. Melihat serangan pedang Ye Zong, Guisa mendengus dingin, bahkan jika kamu telah mencapai peringkat legenda, kamu masih bukan lawanku. Dalam sekejap, puluhan bola hitam seukuran kepalan tangan muncul di sekelilingnya. Bola hitam tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyala-nyala dan melesat ke arah Ye Zong. Karena Ye Zong sekarang berada di alam misterius dan mendalam itu, dia melihat lusinan bola hitam melesat ke arahnya seperti meteor, dan menebas dengan pedangnya. Aura pedang Frost Flash. Pedang di tangan Ye Zong berubah menjadi lusinan bayangan pedang saat menebas ke lusinan bola hitam. Ketika aura bertabrakan dengan bola hitam, serangkaian ledakan mengerikan terdengar. Ye Zong awalnya berpikir bahwa bahkan dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk menjadi lawan Guisa, itulah sebabnya dia maju terus dan meledak dengan kekuatan melebihi fisiknya sendiri. Namun, dari bola hitam ini, Ye Zong bisa merasakan bahwa lawannya tidak memiliki kekuatan ahli puncak peringkat legenda. Guisa dengan dingin mendengus dan nyala api keluar dari telapak tangannya. Pada saat ini, Ye Zong melihat ada sesuatu yang tersembunyi di telapak tangan Guisa. Benda ini mampu menembakkan api naga yang menyala-nyala. Es dan api saling menundukkan dalam hukum alam, belum lagi api naga. Tidak heran dia bisa menekan dewa spiritual angin salju. Tes, sama sekali tidak menyenangkan di sini, aku pergi dulu. Guisa tahu bahwa jika dia terus bertarung dengan Ye Zong, dia tidak akan menjadi lawan Ye Zong. Guisa tiba-tiba tersembunyi dalam sekejap dan setelah beberapa saat, dia sudah terbang lebih dari beberapa ratus meter. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel dan pusaran hitam mulai muncul di samping ahli peringkat emas hitam dari keluarga suci. Hentikan mereka, Ye Xiu dengan dingin mendengus, sekelompok ahli peringkat Black Gold buru-buru bergegas. Beberapa ahli peringkat Black Gold keluarga suci melangkah ke pusaran hitam dan menghilang. Namun, ada dua ahli peringkat Black Gold yang tidak bisa tepat waktu dan dibunuh oleh Ye Xiu dan yang lainnya. Mencoba untuk pergi, itu tidak akan mudah. Ye Zong mendengus dingin, mengayunkan pedangnya sambil mengejar Guisa. Kota Glory ini adalah tempat di mana aku bisa datang dan pergi sesukaku, kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Guisa tertawa, dengan cepat membentuk segel di tangannya, menciptakan pintu kegelapan tata ruang kedua. Melihat adegan ini, wajah Shen Hong berubah. Jika Guisa pergi, maka dia akan hancur.
Segera, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong Duan Jian menjauh dengan telapak tangannya dan bergegas menuju arah Guisa untuk mencoba masuk ke pintu tata ruang kegelapan dan pergi bersama Guisa. Tunggu aku. Hati Shen Hong terbakar dengan kecemasan, dia tidak ingin mati di sini. Tidak bagus, terlambat. Wajah Ye Zong berubah. Jika Guisa benar-benar bisa datang dan pergi seperti yang dia inginkan, maka dia, sebagai penguasa kota, tidak akan bertatap muka dengan orang lain. Bola hitam membombardir Ye Zong, menghalangi jalannya. Dewa spiritual angin salju juga merentangkan lengannya, mencoba meraih Guisa. Namun, semuanya sudah terlambat, tidak ada yang bisa menghentikan Guisa. Pada saat ini, Nili, yang berada di tengah arai 10.000 binatang iblis, tiba-tiba membuka matanya dan dengan tenang mendengus, mencoba untuk pergi. Anda masih belum bertanya apakah saya menyetujuinya. Petik 2. Tepat ketika Guisa hendak membuka pintu tata ruang kegelapan, udara di sekitarnya membeku. 3 makhluk seperti hantu perlahan muncul di samping. Melihat ketiga makhluk itu, wajah Guisa berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nether Phantom akan muncul di sini. Nether Phantom tidak memiliki kemampuan tempur yang kuat, mereka hanya pada budidaya peringkat Black Gold bintang 1. Namun, mereka memang memiliki kemampuan khusus, yaitu mengunci ruang. Pintu ruang kegelapan yang sedikit terbuka yang dipanggil oleh Guisa langsung membeku. Sial, Guisa melihat sekeliling, dan melihat pilar-pilar aneh di istana Tuan Kota yang memancarkan kilau samar, melepaskan aura yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dia telah mendengar tentang area ini sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa, bagaimanapun, itu membunuh iblis neraka, namun, dia belum pernah merasakan kekuatan sebenarnya dari susunan ini sebelumnya. Nili mengambang di tengah barisan, seperti dewa iblis. Tanpa Spatial Door of Darkness, akan sedikit sulit bagi Guisa untuk kabur. Bagaimanapun, Ye Zong dan Dewa Spiritual Angin Salju masih menatapnya. Ketika dia melihat bahwa pintu kegelapan tata ruang Guisa tidak terbuka, wajah Shen Hong berubah, mereka seperti kura-kura dalam toples sekarang. Bahkan tanpa pintu tata ruang kegelapan, kalian tidak akan bisa membuatku tinggal. Aku akan membiarkan kalian mengalami iblis haus darah yang diberikan tuanku kepadaku. Guisa tertawa liar. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih padat dan berubah menjadi bentuk iblis. Aura gelap yang kuat keluar dari tubuhnya. Ye Zong, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Jika Anda ingin membuat saya tinggal, kalian harus membayar harga yang mengerikan. Jadi bagaimana jika kamu mencapai peringkat legenda? Jika saya mengambil tindakan, membunuh selusin atau 2 ahli peringkat Black Gold masih mungkin. Guisa dengan dingin tertawa, jika kamu membiarkan masalah hari ini berlalu, maka semua orang dapat mengurus urusan mereka sendiri. Jika Anda bersikeras mengambil tindakan, maka Anda harus melihat konsekuensinya. Melihat para ahli dari keluarga lain, Ye Zong menjadi sedikit ragu-ragu. Iblis haus darah adalah salah satu roh iblis paling rahasia, mereka sangat sulit dikejar. Jika Guisa memutuskan untuk membantai para ahli dari keluarga lain, mungkin akan sulit baginya untuk berhenti. Konsekuensi apa? Saya akan melihat konsekuensi apa yang akan terjadi. Suara Nili menggelegar seperti guntur di bawah peningkatan arai 10.000 iblis. Guisa dengan dingin mendengus dan melihat ke dalam kehampaan, aku sedang berbicara dengan Ye Zong. Apa yang kamu, untuk benar-benar ikut campur? Kamu tidak mengenalku, tapi setelah hari ini, kamu akan mengingatku. Nili dengan tenang berkata, mengaktifkan arai 10.000 binatang iblis. Pada saat itu, langit menjadi gelap, kota Glory diselimuti kegelapan tanpa akhir. Aura di sekitarnya tiba-tiba menjadi berat saat ribuan roh iblis peringkat emas hitam muncul di udara, membentuk barisan misterius. Hanya 1/10 dari kekuatan akan cukup untuk membunuh Guisa. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar. Beberapa gambar bayangan seperti gunung sedang menuju Guisa. Ketika dia merasakan tekanan mengerikan menuju ke arahnya, Guisa mencoba melarikan diri. Namun, dia menyadari bahwa aura kuat yang tak tertandingi terkunci padanya. Dia mendengus dingin, dan menghempaskan kedua tinjunya ke langit, mencoba memecahkan bayangan-bayangan seperti gunung. Energinya meledak, tapi tinju Guisa bahkan tidak merusak bayangan seperti gunung.
Mereka bahkan tidak gemetar saat mereka terus menuju ke arah Guisa. Ketika kekuatan menakutkan itu sampai ke Guisa, dia merasa seolah-olah mereka mencoba untuk menghancurkan bagian dalamnya. Wajahnya berubah pucat pasi saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia tidak pernah menyangka gambar bayangan seperti gunung akan memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Meskipun dia bergabung dengan iblis haus darah, dia tetap bukan lawan mereka. Bahkan seorang ahli peringkat legenda akan ditekan oleh gambar bayangan seperti gunung ini. Guisa sudah beruntung karena tubuhnya tidak pecah saat itu juga. Jika bukan karena fisik iblis berbeda dari makhluk biasa, dia pasti sudah mati. Guisa benar-benar cemas, ini pertama kalinya dia merasakan ancaman kematian. Awalnya, dengan roh iblis-iblis haus darah, Guisa merasa bahwa bahkan seorang ahli peringkat legenda mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya dan dia bisa datang dan pergi sesuai keinginannya. Tetapi pada saat ini, dia menyadari bahwa bahkan dengan iblis haus darah, dia tidak dapat menahan satu pukulan pun di depan barisan yang mengerikan ini. Tidak hanya Guisa, bahkan Ye Zong dan yang lainnya tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan-kekuatan sebenarnya dari arai 10.000 binatang iblis. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa arai ini akan sangat kuat. Guisa yang arogan sebenarnya terluka parah oleh arai 10.000 binatang iblis ini setelah satu serangan dan tidak dapat bergerak. Shen Hong, yang berlari ke arah Guisa, juga sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan Guisa akan ditekan oleh arai. Dia tiba-tiba merasa pikirannya kosong. Awalnya, di dalam hatinya, dia merasa bahwa Guisa berada di puncak peringkat legenda, eksistensi yang tak tertandingi. Namun, dia sekarang menyadari bahwa dia ditipu. Dia telah membayar keluarga sucinya dan mendapatkan akhir seperti itu sebagai gantinya. Shen Hong hanya ingin memuntahkan darah. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa menurut jejak di kehidupan sebelumnya, keluarga suci memang mampu berdiri di atas kota Glory dan masuk ke alam penjara abis. Namun, dengan penampilan Nili dalam kehidupan ini, semuanya berubah. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.